Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Natalia dengan NIM 2302906. Di sini saya akan menyelesaikan proyek akhir mata kuliah riset operasi dengan materi nonlinear program Kuntaker dengan 2 variabel dan 1 kendala. Dengan dosen pengampu Dr. Yulianti Harisman SSI MPD. Baiklah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan materi Kuntaker, di mana materi Kuntaker adalah teknik optimasi untuk mencari solusi maksimum atau minimum fungsi dengan kendala pertidaksamaan, seperti Gx kecil dari atau sama dengan 0 atau Hx besar dari atau sama dengan 0. Bukan hanya persamaan seperti metode Lagrange. Metode ini melibatkan perbentukan fungsi Lagrangian dengan menambahkan pengali Lagrange lambda atau mu ke fungsi tujuan, lalu mencari turunan parsialnya dengan menyamakan dengan 0. Dengan syarat tambahan bahwa pengali Lagrange harus non-negatif, lambda besar dari atau sama dengan 0 untuk masalah minimasi. KKT memperluas metode Lagrange untuk menangani masalah optimasi yang lebih umum, atau nonlinear dan berkendala pertidaksamaan, dan merupakan dasar penting dalam riset operasi dan ekonomi. Selanjutnya yaitu konsep utama. Yang pertama yaitu tujuan menentukan titik optimum atau maksimum minimum. Fungsi tujuan fx di bawah kendala pertidaksamaan gj x kecil dari atau sama dengan 0 atau hj x besar dari atau sama dengan 0. Yang kedua yaitu pengembangan dari Lagrange berbeda dari metode Lagrange yang hanya untuk kendala persamaan. KKT menangani kendala pertidaksamaan. Yang selanjutnya yaitu fungsi Lagrangian Lx, lambda sama dengan fx tambah lambda gx. Untuk kendala gx kecil dari atau sama dengan 0. Kondisi KKT yaitu syarat perlu untuk titik optimum kelayakan yang meliputi: yang pertama, stasionaritas dengan turunan parsial L terhadap X sama dengan 0. Yang kedua, kelayakan atau primal feasibility, solusi harus memenuhi semua kendala. Yang ketiga yaitu kelayakan dual feasibility, pengali Lagrange harus positif atau 0. Lambda besar dari atau sama dengan 0 untuk masalah minimasi, atau sebaliknya untuk masalah maksimasi. Yang keempat yaitu complementary slackness. Lambda Gx sama dengan 0, artinya jika kendala tidak aktif atau slack, pengalinya harus 0. Selanjutnya penerapannya yaitu digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, analisis utilitas atau produksi, riset operasi, dan rekayasa untuk masalah optimasi yang kompleks. Contoh sederhananya yaitu minimasi, minimalkan fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dengan kendala x tambah y besar dari atau sama dengan 1. Maksimasi yaitu maksimalkan fx, y sama dengan x, y dengan kendala x tambah y kecil dari atau sama dengan 1. Penjelasan mengenai nonlinear programming atau NLP adalah metode optimasi untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi tujuan nonlinear dengan memperlihatkan kendala yang juga bisa bersifat linear maupun nonlinear. Secara umum, bentuk masalah NLP adalah optimasi Z sama dengan fx1, x2 dengan kendala hx1, x2 kecil dari atau sama dengan 0, di mana x1, x2 sama dengan variabel keputusan, fx1, x2 sama dengan fungsi tujuan nonlinear, hx1, x2 sama dengan fungsi kendala. Daerah solusi dibatasi oleh kendala. Studi kasus yang saya ambil dalam kehidupan sehari-hari yaitu seorang siswa sekolah ingin mengatur waktu belajarnya dalam satu hari agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. Siswa tersebut belajar 2 mata pelajaran utama yaitu matematika dan bahasa Inggris. Setiap mata pelajaran memberikan kontribusi nilai yang berbeda terhadap prestasi akademik siswa. Matematika dianggap lebih sulit tetapi memberikan kontribusi nilai yang lebih besar per jam belajar dibandingkan bahasa Inggris. Sebaliknya, bahasa Inggris memerlukan waktu belajar yang lebih lama dan menghasilkan peningkatan nilai yang sama. Oleh karena itu, siswa perlu menentukan pembagian waktu belajar yang optimal antara kedua mata pelajaran tersebut. Namun, siswa memiliki keterbatasan waktu yaitu maksimal 10 jam belajar dalam satu hari. Selain itu, waktu belajar bahasa Inggris dianggap lebih berat karena membutuhkan konsentrasi lebih tinggi, sehingga 1 jam belajar bahasa Inggris setara dengan 2 jam beban belajar matematika. Permasalahan ini bertujuan untuk menentukan berapa jam siswa harus belajar matematika, berapa jam siswa harus belajar bahasa Inggris, agar total nilai yang diperoleh maksimal dengan tetap memperhatikan keterbatasan waktu yang tersedia karena terdapat yang pertama yaitu 2 variabel keputusan, jam belajar matematika dan bahasa Inggris, 1 kendala pertidaksamaan yaitu batas waktu belajar. Maka permasalahan ini tepat diselesaikan menggunakan metode Kuntaker yang merupakan pengembangan
dari metode Lagrange untuk kendala pertidaksamaan. Selanjutnya penyelesaian. Dapat kita ketahui dari studi kasus tersebut, seorang siswa mengatur waktu belajar X1 sama dengan jam belajar matematika, X2 sama dengan jam belajar bahasa Inggris. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan F, X1, X2 sama dengan 6X1 tambah 4X2. Fungsi kendalanya X1 tambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 0 ditulis menjadi H, X1, X2 sama dengan X1 tambah 2X2 dikurang 10 sama dengan 0. Step yang pertama yaitu menentukan fungsi Lagrange. L, X1, X2, lambda sama dengan F, X1, X2 dikurang lambda H, X1, X2. L, X1, X2, lambda sama dengan 6X1 tambah 4X2 dikurang lambda X1 tambah 2X2 dikurang 10. Keterangannya yaitu F adalah fungsi tujuan dan H adalah fungsi kendala. Step yang kedua yaitu kita mencari titik stasioner dengan menggunakan do L per do X1 sama dengan 0, do L per do X2 sama dengan 0, do L per do lambda sama dengan 0. Turunan parsialnya yaitu do L per do X1 sama dengan 6 dikurang lambda sama dengan 0. Do L per do X2 sama dengan 4 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Do L per do lambda sama dengan X1 ditambah 2X2 dikurang 0 sama dengan dikurang 10 sama dengan 0. Maka kita peroleh lambda 6, lambda 2. Karena nilai lambda tidak sama, maka titik optimum berada pada batas kendala sehingga X1 tambah 2X2 sama dengan 10. Solusi stasionernya yaitu X1 sama dengan 10 dan X2 sama dengan 0. Step yang ketiga yaitu menentukan determinan. Yang pertama kita menentukan fungsi yang digunakan. Fungsi tujuan F X1, X2 sama dengan 6X1 tambah 4X2. Fungsi kendalanya yaitu H X1, X2 sama dengan X1 tambah 2X2 dikurang 10. Selanjutnya itu turunan pertama fungsi kendala. Do H per do X1 sama dengan 1, do H per do X2 sama dengan 2. Selanjutnya turunan kedua fungsi tujuan dan kendala. Karena fungsi tujuan linear, maka do kuadrat F per do X1 kuadrat sama dengan 0, do kuadrat F per do X2 kuadrat sama dengan 0, do kuadrat F per do X1 do X2 sama dengan 0. Karena fungsi kendala juga linear, maka do kuadrat H per do X1 kuadrat sama dengan 0, do kuadrat H per do X2 kuadrat sama dengan 0, do kuadrat H per do X1 do X2 sama dengan 0. Selanjutnya menyusun matriks determinan. Seperti yang telah kita pelajari, ini adalah susunan matriks determinannya. Setelah kita substitusikan nilai turunannya, kita mendapatkan 0, 1, 2, 1, 0, 0, 2, 0, 0. Selanjutnya kita menghitung determinan matriksnya. 0 dikali 0 dikurang 0 dikurang 1 dikali 1 dikali 0 dikurang 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 1 dikali 0 dikurang 2 dikali 0. Maka menghasilkan nilai 0. Karena fungsi tujuan dari kendala linear, maka turunan kedua sama dengan 0 sehingga matriks determinannya besar dari 0. Yang keempat yaitu pengujian maksimum atau minimum. Berdasarkan kriteria yang telah kita pelajari, bahwa jika matriks determinannya besar dari 0 nilainya maksimum, dan jika matriks determinannya kecil dari 0 maka nilainya minimum. Karena matriks determinannya besar dari 0 maka Z adalah maksimum. Step yang kelima yaitu terakhir menentukan nilai optimum. Substitusikan titik stasioner ke fungsi tujuan. Z sama dengan 6 dikali 10 tambah 4 dikali 0, Z sama dengan 60. Kesimpulan yang kita dapat yaitu nilai maksimum yang diperoleh siswa adalah 60 dengan jam belajar matematika 10 jam dan jam belajar bahasa Inggris 0 jam. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai proyek akhir mata kuliah riset operasi Ayu Natalia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.